donya ya mas pancene kebak panggoda ilang siji ya mas liyane bakal teko mulane ya mas sing ati-ati yo ojo nganti kena panggoda kang ala urip ning donya ya mas pancene kebak panggoda ilang siji ya mas liyane bakal teko mulane ya mas sing ati-ati yo ojo nganti kena panggoda kang ala ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa urip ning donya ya mas pancene kebak panggoda ilang siji ya mas liyane bakal teko mulane ya mas sing ati-ati yo ojo nganti kena panggoda kang ala urip ning donya ya mas pancene kebak panggoda ilang siji ya mas liyane bakal teko mulane ya mas sing ati-ati yo ojo nganti kena panggoda kang ala ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa ayo padha diadepi saking panggoda layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih di kesempatan yang baik ini Bapa, kami boleh bersama-sama tim JK Iman Eklesia Malang untuk ibadah live
bersama jemaat di rumah dan di gereja. Terima kasih Tuhan, bimbing kami di kesempatan yang baik ini, supaya apa yang Tuhan kehendaki bisa kami perbuat, kami kerjakan, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami Tuhan, semua kru dan sidang jemaat di rumah maupun di gereja, dan kami serahkan semua dalam pimpinan tuntunan tangan kasih kemurahan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Salam. Kiranya sukacita dan damai sejahtera melimpah atas Bapak Ibu Saudara, rekan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih anugerahnya terus akan membentuk hidup kita supaya kita memiliki karakter yang baik dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan pujian ini. Ku datang dan ku bersujud. Kepada siapakah kita datang dan kita bersujud selain kepada Dia, Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hanya Dia yang patut menerima penyembahan kita, sujud kita. Oleh karena itu, kita akan pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar dan yang belum bisa belajar bersama kami. Yang sudah bisa, mari kita naikkan. Kita akan sembah Dia di hadirat Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Tiada tempat perhentian, jiwaku teduh padamu Tuhan, ku harap naungan teguh. Oh datang, ku bersujud di kaki-Mu Tuhan, menantikan suara-Mu ya Tuhanku. Kerinduanku tenggelam di hadirat-Mu, nikmati kehadiran dan kasih sayang-Mu. Engkaulah perteduhan dan perlindunganku di dalam kesukaran kesesakanku. Tiada tempat perhentian, jiwaku teduh padamu Tuhan, ku harap naungan teguh. Ku datang, ku bersujud di kaki-Mu Tuhan, menantikan suara-Mu ya Tuhanku. Kerinduanku tenggelam di hadirat-Mu, nikmati kehadiran dan kasih sayang-Mu. Engkaulah perteduhan dan perlindunganku di dalam kesukaran kesesakanku. Mulutku memanggil nama-Mu, nama yang memberiku kekuatan.
Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari biarlah mulut kita memanggil namanya yang kudus, nama yang memberi kita keluputan, kelepasan dari segala mara bahaya, ujian, persoalan, kesulitan. Dan biarlah hidup kita terus menjadi dupa yang berbau harum, menjadi persembahan di saat sulit sekalipun, di saat badai hidup datang menerpa, menekan. Mari kita datang bersujud di hadapannya, memohon belas kasihannya, memohon tuntunannya, memohon bimbingannya dari segala gelora dan badai hidup dunia ini, supaya jiwa kita tetap teduh di dalam perlindungannya dan jiwa kita mendapat perhentian. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati. Kita akan pujikan kembali dari awal, haleluya. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tiada tempat perhentian, jiwaku teduh padamu Tuhan, ku harap naungan teguh. Ku datang, ku bersujud di kaki-Mu Tuhan, menantikan suara-Mu ya Tuhanku. Kerinduanku tenggelam di hadirat-Mu, nikmati kehadiran dan kasih sayang-Mu. Engkaulah perteduhan dan perlindunganku di dalam kesukaran, kesesakanku. Mulutku memanggil nama-Mu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Kembali katakan haleluya. Oh, mulutku memanggil nama-Mu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap. Kembali katakan haleluya. Oh, mulutku memanggil nama-Mu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap. Sekali lagi haleluya. Oh, mulutku memanggil nama-Mu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Sampai selamanya ku tetap
terjaga sampai selamanya. Ku tetap terjaga. Sampai selamanya dan untuk selamanya, jiwa kami akan terus berjaga-jaga dan waspada, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan dituai oleh dunia ini, supaya jangan menjadi keras, menjadi tempat di mana kuasa kelam akan menguasainya. Oh Tuhanku, inilah hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Menaikkan syukur, kami memanggil namamu, nama yang kudus, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Itulah namamu, nama yang indah. Oh Yesus Kristus Tuhan, Raja semesta alam, kami milikmu, kami anakmu, kami hambamu. Ya Ramo, ya Ramasih, Ikana Tuhanku, ini hidupku persembahkan kepadamu, milikilah selamanya. Haleluya, haleluya, Ikana masih. Sungguh Bapa, tiada kekuatan selain di dalam-Mu. Fisik tubuh ini boleh lemah, tapi biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami boleh kembali ada di hadapan hadirat-Mu, melayani pribadi-Mu, perasaan-Mu, melayani Tuhan hati-Mu, dan juga melayani sesama kami. Terima kasih jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan pemahaman supaya kami boleh tetap berada di hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, emas supaya murni
harus melewati proses pembakaran. Karena melalui pembakaran, emas itu akan menjadi emas yang murni, yang cemerlang, yang memiliki nilai yang tinggi. Begitu juga pohon anggur tidak akan pernah berbuah lebat kalau tidak dibersihkan ranting-rantingnya. Yang kotor harus diambil, dikelupas. Yang daun yang tidak berguna harus dipotong supaya ranting-rantingnya dapat berbuah dengan lebat. Begitu juga orang Kristen harus melewati kesengsaraan dan ujian supaya memiliki kedewasaan rohani dan juga kedewasaan karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertemuan ibadah live saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan topik ini, dewasa rohani dan dewasa karakter. Itu memang tidak mudah, tidak bisa didapat seketika, harus melalui suatu proses secara terus-menerus, supaya hidup kita, setiap kita Bapak Ibu Saudara, yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya ingin terus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang, harus melewati proses dan tahap-tahap ini. Nah, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dan belajar lebih jauh, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dipersilahkan. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, menjadi dewasa secara rohani dan dewasa di dalam karakter, itu adalah proses seumur hidup. Sebab kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki kesempurnaan yang utuh. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk berbuah-buah. Sebab buah itu dihasilkan juga dari sebuah proses. Tidak hanya sebentar, tetapi proses yang panjang. Seperti pohon buah-buahan atau juga pohon padi, tidak akan pernah matang buahnya kalau tidak memiliki proses. Oleh karena itu, setiap Bapak Ibu Saudara yang mau berbuah lebat, ayo jalani proses ini tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Memang ini tidak mudah, memang ini berat, karena pembentukannya sangat keras. Supaya Bapak Ibu memiliki nilai yang tinggi, di atas rata-rata, bahkan lebih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu, orang yang mau memiliki kedewasaan rohani dan karakter, yang pertama adalah menyukai, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayat ini sudah sangat terkenal dan familiar
dan sering Bapak Ibu baca. Tidak ada salahnya kalau kita belajar kembali. Dipersilahkan. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan, terima kasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya dia tetap berdiri kokoh dan juga berbuah lebat. Tidak ada buah dari satu pohon ketika dia tidak melalui sebuah proses hidup. Dia harus tumbuh, dia harus terus bertumbuh. Dia harus bercabang, dia terus berdaun lebat sampai pada akhirnya musim buah tiba, dia akan mengeluarkan buahnya. Begitu juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita mau berbuah, tidak ada jalan pintas. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mendengar nasihat firman Tuhan. Orang dewasa atau orang yang sudah mampu menjalani hidupnya, memilah dan memilih apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dia tidak mudah menerima satu nasihat kalau itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak gampang berdiri bersama dengan orang-orang berdosa. Apalagi dia duduk sepakat dengan para pencemooh. Karena ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang hidupnya menjadi serupa dengan dunia ini. Sulit untuk dibedakan manakah dia. Dia ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang di luar sana. Karena cara hidupnya hampir sama. Tidak ada bedanya. Dia anak Tuhan atau anak dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu mau dewasa secara rohani dan karakter, mau tidak mau Bapak Ibu harus menyukai, membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi asupan yang utama, lebih daripada dongeng-dongeng nenek tua atau dongeng-dongeng cerita-cerita dari dunia ini yang mungkin secara daging, secara nalar ya bisa diterima, tapi sesungguhnya tidak memiliki dampak kepada kehidupan rohani, apalagi di dalam pembentukan karakter kita. Seperti firman Tuhan tadi yang dari Yakobus, supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Orang yang hidupnya berbuah tidak akan mengalami satu kekurangan apapun. Tapi Bapak Ibu jangan ditafsirkan ini secara jasmani. Tidak kekurangan apapun di sini. Ini berkaitan erat dengan kehidupan kekal kita, dengan kehidupan roh dan jiwa kita. Kita tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan ya penyertaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan. Sebab tidak kekurangan apapun tidak bisa dipisahkan menjadi sempurna dan utuh. Dan ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tapi ini semua diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ya
mau menjadi dewasa secara rohani dan dewasa secara karakter, yang pertama, sukai, baca dan renungkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan mendapati kehidupanmu akan terus berbuah. Tidak akan pernah layu walaupun datang musim terik, panas, gersang. Dunia akhir-akhir ini di belahan dunia, di Eropa dan sebagainya, ya, itu mengalami panas terik yang luar biasa. Padahal di sana juga ada musim dingin, ada salju. Tapi ketika mengalami panas terik begitu ekstrimnya, ya, sampai hutan-hutan terbakar. Panasnya tidak seperti di negara kita, ya, 35, 36 aja sudah panas luar biasa. Di sana bisa mencapai 40, 50. Sangat panas sekali. Kita beruntung hidup di Indonesia. Sekalipun kita berada di garis khatulistiwa, tapi ya Allah memberikan temperatur di negeri kita walaupun sepanas-panasnya tidak sampai melebihi 40 derajat. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ya, jangan sia-siakan, ya, kehidupan kita ini supaya kita semua tetap berbuah dan tetap tertanam di tepi aliran air, yaitu firman Tuhan, supaya hidup Bapak Ibu tidak mengalami panas terik, tidak mengalami layu, tapi hidup Bapak Ibu selalu disegarkan, bahkan berbuah-buah terus pada musimnya. Bahkan di musim kering sekalipun, terik panas pun, hidup kita terus berbuah karena kita melekat di dalam pokok anggur. Haleluya. Yang kedua, supaya kita memiliki kedewasaan rohani dan dewasa karakter, kita harus berada di dalam bimbingan para hamba-hamba Tuhan, para bapak-bapak rohani, orang-orang yang menjadi pimpinan di sebuah gereja lokal atau di mana Bapak Ibu terhisap di dalamnya. Ikuti bimbingannya supaya Bapak Ibu Saudara menerima ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 11 dan 13 sampai 13, maksud saya, dipersilakan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita, meninggalkan gereja di mana Bapak Ibu terhisap di dalamnya. Karena di dalamnya Bapak Ibu mendapat banyak ajaran kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan, yang diutus untuk apa? Memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga setiap Bapak Ibu yang rajin mengikuti ibadah, entah itu ibadah minggu, tengah minggu, pendalaman Alkitab, memiliki ya program-program yang ada di gereja yang berkaitan untuk kelengkapan rohani Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, itu jangan Bapak Ibu anggap sepele. Karena kalau tidak, kemajuan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah terlihat. Nanti Bapak Ibu akan disalib,
ya, akan didahului oleh orang-orang baru yang memiliki semangat dan giat luar biasa di dalam mencari Tuhan, mencari kebenaran, belajar firman Tuhan, sehingga dia bertumbuh secara cepat, secara rohani dan secara karakter. Kenapa ada banyak orang-orang yang sudah lama bergereja, tapi rohaninya masih seperti kanak-kanak, masih perlu susu, masih harus disuapi. Sulit untuk diajar, bahkan untuk menerima pengajaran firman Tuhan yang keras. Ya. Oleh karena tidak mau membuka diri, tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Padahal kesempatan itu selalu ada. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dewasa secara rohani dan karakter, Bapak Ibu harus benar-benar mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan yang diajarkan di setiap gereja lokal di mana Bapak Ibu terhisap di dalamnya. Kalau Bapak Ibu sudah diperlengkapi, Bapak Ibu bisa berkembang lagi untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan. Entah itu di dalam gereja sebagai singer, sebagai WL, pemain musik, kolektan, sebagai tim pembesuk, tim penjemputan, sebagai pendoa. Dan ada banyak bagian yang Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, oh saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki talenta, dan saya tidak perlu dijadwal atau mengambil bagian di dalam kegiatan gereja lokal. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang malas, yang pada akhirnya sulit untuk bertumbuh secara rohani dan juga karakternya. Karena dia tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar akan sangat sulit untuk juga menerima masukan, kritikan, teguran dari baik hamba Tuhan atau orang-orang lain. Ketika dia sedang membuat kesalahan. Padahal kita berjemaat supaya kita ini saling menegur, saling menyapa, saling mengasihi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar setiap kita ini juga saling mendoakan, saling memperhatikan. Agar tidak ada satu orang pun yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertumbuh secara rohani dan secara karakter, Bapak Ibu harus mengikuti bimbingan dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah ditetapkan di setiap gereja lokal di mana Bapak Ibu terhisap atau bertumbuh di dalamnya. Kalau Bapak Ibu mau lakukan itu, nanti pertumbuhan akan terlihat, kelihatannya pelan tapi itu pasti. Dan ketika Bapak Ibu tidak menyadari, ternyata Bapak Ibu sudah memiliki satu perubahan atau sudut pandang cara hidup yang berbeda. Karena kebenaran firman Tuhan telah membentuk hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil bagian aktif atau peran di dalam pelayanan di setiap gereja lokal. Namun Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu tidak boleh mengabaikan setiap bimbingan dari para hamba-hamba Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau mengalami kedewasaan secara rohani dan karakter, Bapak Ibu harus memiliki ketekunan dan kesabaran. Karena tadi sudah saya katakan, itu tidak bisa instan, itu melalui proses. Termasuk juga kesukaran hidup, masalah-masalah pergumulan, tekanan-tekanan, penderitaan, sakit, penyakit.
itu akan memproses Bapak Ibu untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, baik secara rohani dan karakter. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Dipersilakan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, berhenti dulu di situ. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa kita jatuh dalam pencobaan kok dianggap sebuah kebahagiaan? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah menjadi dewasa secara rohani, dia bisa menyikapi masalah, pencobaan, kesulitan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Karena orang yang dewasa, setiap hal yang terjadi atas hidupnya itu adalah pembentukan dari Tuhan. Untuk menjadikan setiap kita ini menjadi dewasa. Tapi orang-orang yang sulit untuk bertumbuh, yang sulit untuk diajar, dan tidak mau menjadi dewasa, selalu ingin diperhatikan. Ada masalah sedikit, sudah mengeluh. Ya. Ada tekanan sedikit, ya, mulai berontak. Ada pergumulan, dia mulai mempertanyakan, ya, di mana Tuhan? Karena dia menganggap dia yang paling menderita. Orang lain sepertinya hidupnya happy dan senang-senang saja. Karena dia tidak mau diajar oleh firman Tuhan, sulit untuk bertumbuh. Dan menganggap penderitaan itu adalah datangnya dari iblis. Ya. Dia memiliki cara berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin menguji anak-anaknya, orang-orang percaya. Tuhan itu selalu hanya memberi kebahagiaan, menjawab doa-doa, dan memberi semua yang dibutuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu, justru penderitaan, kesukaran, ujian, pencobaan, itu menjadi alat yang paling efektif untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Jadi jangan hindari pencobaan dan ujian. Dipersilahkan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata orang yang tekun itu orang-orang yang sudah lulus dari ujian iman. Apa itu ujian iman? Ya tadi kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, masalah, persoalan. Iman Bapak Ibu sedang ditantang. Apakah kita percaya kepada Allah, bahwa Allah itu sanggup menolong kita, atau kita ini hanya menyerah, kalah, dan menganggap bahwa Allah itu jauh dari hidup kita. Tapi orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan, ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Tetap bertekun, walaupun belum terlihat pertolongannya. Tapi kita percaya bahwa pertolongannya itu pasti datang. Karena itu dia bertekun tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Tidak menyanyiakan waktu bersama dengan Tuhan, sekalipun ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Ya, ayat selanjutnya. Yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, tadi ayat ini sudah saya sampaikan ya, sudah saya ulas. Nah Bapak Ibu, ketekunan dan kesabaran
Ini sangat penting perannya untuk mendewasakan rohani dan karakter Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Jangan dihindari. Jangan ingin Tuhan ya melalukan dari hidup kita. Sebab kalau Bapak Ibu tidak mau melaluinya, Bapak Ibu akan menjadi anak-anak Tuhan gampangan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dewasa. Menjadi orang Kristen yang duniawi. Maunya berkat Tuhan terus. Maunya hidupnya senang terus. Maunya hidupnya bahagia terus. Tetapi ketika kesulitan, kesukaran hidup datang dan menguji dia, menimpa dia, dia akan lari dari kenyataan hidup. Bahkan orang-orang seperti ini bisa meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan karena menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Orang-orang seperti ini pun tidak dapat mengharap banyak dari iman percayanya. Karena iman percayanya hanya stagnan dan cuma mandek di tempat. Hanya sebagai orang Kristen KTP atau Kristen keturunan yang tidak pernah mengalami pertumbuhan dan proses sehingga dia tidak pernah menjadi dewasa secara rohani dan karakternya tidak terbentuk. Orang-orang seperti ini sulit juga untuk diajak oleh Tuhan melayani sesama, melayani di ladang Tuhan, ya. Bisa mengasihi orang-orang yang miskin, orang yang kekurangan, yang ada di sekitarnya. Orang-orang seperti ini selalu ingin menerima banyak dan lebih banyak lagi. Sulit dia untuk berbagi, karena menganggap bahwa berkat itu hanya untuk dirinya sendiri. Keselamatan itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Setiap proses yang ada, yang sedang dan akan kita ini alami, mari Bapak Ibu kita bergantung kepada anugerah Tuhan. Bergantung kepada penyertaan dan kekuatan Tuhan. Minta pertolongannya supaya setiap proses hidup ini yang harus kita jalani dan lewati akan membawa kita menjadi dewasa secara rohani dan karakter. Supaya seperti pokok anggur dan ranting-ranting yang sudah dibersihkan, dikerat supaya menghasilkan buah-buah yang lebat, buah yang banyak, dan buah yang manis rasanya. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Namun Bapak Ibu, proses itu harus kita alami. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri di dalam renungan, dalam ibadah live kali ini, saya ingin mengajak dan mengingatkan Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang mau dewasa secara rohani dan karakter, kesimpulannya adalah yang pertama, dia harus menyukai, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mau dewasa secara rohani dan karakter, dia harus berada dalam bimbingan para hamba-hamba Tuhan di gereja lokal di mana Bapak Ibu terhisap sebagai jemaat.
Rajinlah beribadah, ikutlah pendalaman Alkitab, ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada. Maka Bapak Ibu akan menemukan diri Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu menjadi berkat bagi gereja di mana Bapak Ibu tinggal dan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertumbuh secara rohani dan juga secara karakter. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi dewasa secara rohani dan karakter. Bapak Ibu harus tetap bertekun dan bersabar. Sekalipun ujian, pencobaan, tekanan, masalah, penderitaan, kekurangan, pedang aniaya, ketelanjangan, sakit penyakit menimpa Bapak Ibu, jangan pernah mundur. Jangan anggap ini akan menghancurkan hidup Bapak Ibu, tapi justru ini akan mendorong Bapak Ibu semakin kuat, semakin maju. Bapak Ibu akan menemukan diri Bapak Ibu semakin kuat di dalam rohani dan semakin kuat di dalam karakter. Sehingga hidup Bapak Ibu dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, berbuah-buah lebat dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan sebuah pujian lama, Penolong Hidupku. Hanya Dia yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam sesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Engkau Roh Kudus, selalu menyertai hidupku. Bapakku yang setia. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara membutuhkan seorang penolong? Penolong tidak kita dapatkan di tempat yang lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia telah mengutus Roh Kudus-Nya sebagai roh penolong dan penghibur di saat jalan kita tertutup, di saat badai hidup datang menerpa, di saat air mata sedang tercurah karena besarnya penderitaan. Dia akan selalu datang untuk menolong kita. Kita akan kembali pujikan pujian ini. Saat ku dalam kesesakan, yang ku berharap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolongku.
saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Engkau Roh Kudus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang katakan penolongmu, oh penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Engkau Roh Kudus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, oh penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Engkau Roh Kudus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang selalu menyertai hidupku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa yang setia, sebab Engkau menyertai kami, tim JKI Mana Eklesia. Tuhan terima kasih sampai hari ini, Ebenezer sampai di sini. Pertolongan-Mu tidak pernah berhenti untuk tim kami, kru mitra bakti, jemaat-Mu JKI Mana Eklesia, para pengurus, para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti, driver, dan juga para sponsor donatur yang Tuhan pakai untuk memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap taburan, juga hidup keluarga, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan. Tuhan juga secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Iwan Tesi dan Ibu. Kami bersyukur untuk beliau Tuhan pakai di masa tuanya, berkati kesehatannya, juga Tuhan rumah tangga, pekerjaan pelayanannya, baik yang ada di Indonesia, ada di Australia, juga anak mantu cucunya Tuhan berkati. Tempat ini terus kami dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, supaya banyak jiwa dibawa datang, bertumbuh, dilatih, dan juga melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih juga untuk sinode kami JKI. Kami bersyukur untuk pelaksanaan retreat yang sudah Tuhan berkati secara luar biasa. Berkati Pastor Adi Sutanto dan Ibu dan seluruh badan pengurus harian yang sudah melayani, menjadi Bapa bagi kami, para hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan di lingkungan JKI. Berkati kesehatan beliau, pelayanan di Indonesia dan juga di Amerika. Seluruh Tuhan pengurus di badan pengurus harian, Pastor Edi Suyanto dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak pelayanannya, juga Pastor David Mayanto dan seluruh pengurus yang lain, STT Sangkakala, rektor, para dosen, juga para mahasiswa. Pakai mereka juga bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang Kau kasihi. Tuhan, Kau lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berkati Tuhan, kami bersyukur untuk 77 tahun Indonesia merdeka. Walaupun ada banyak tantangan di dunia saat ini Tuhan, tapi kami percaya sekalipun pasca pandemik dan juga
Tuhan krisis global baik energi, ekonomi, pangan, keuangan. Biarlah Indonesia Tuhan seperti tema kemerdekaan tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kiranya Indonesia tetap menjadi kuat dan bangkit dari keterpurukan hingga menjadi negara yang diperhitungkan di dunia ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf untuk terus mengambil kebijakan dan keputusan yang berani di tengah kesulitan, khususnya energi yang harus Tuhan dipikirkan begitu rupa supaya jangan berdampak kepada kehidupan masyarakat dan menurunnya daya beli masyarakat. Karena ada banyak dan besarnya subsidi yang harus diberikan. Tuhan tidak mengganggu Tuhan juga untuk pembangunan dan juga bantuan-bantuan bagi masyarakat. Kau memberkati seluruh kementerian yang ada Tuhan supaya kementerian ini dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden, baik di Tuhan Kementerian Koordinator Ekonomi, Tuhan, baik itu keuangan, perdagangan, perindustrian, Tuhan, investasi, juga Tuhan Kementerian Tuhan untuk hukum dan HAM, Tuhan, baik itu untuk Tuhan keamanan negeri kami dari rongrongan kaum intoleran, radikalis dan juga teroris. Engkau memberkati juga Tuhan untuk Tuhan Menko Marinvest, Tuhan untuk baik itu di bidang kemaritiman, laut dan juga investasi, Tuhan juga pekerjaan umum, PUPR, Tuhan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tuhan dan juga Kesehatan, Agama dan semua kementerian yang ada. Tuhan berkati supaya Tuhan seluruh jajarannya, khususnya yang saat ini sedang pemerintah galakan, yaitu Menteri untuk Agraria, Tuhan, agar kasus-kasus tanah boleh terselesaikan dengan baik, kasus-kasus hukum yang terjadi supaya ditangani dengan baik, khususnya untuk jajaran penegak hukum baik Polri, baik Tuhan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Tuhan Engkau memberi kekuatan untuk menyelesaikan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan TNI, Polri yang menjaga kedaulatan negeri ini di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, baik yang terdepan, terluar, terpencil. Berkati kekuatan mereka saat bertugas. Terima kasih rencana untuk presidensi G20 Tuhan di bulan Oktober, November. Biarlah beri kekuatan agar Indonesia mampu melaksanakannya dengan baik dan sukses, sehingga Indonesia boleh Tuhan diperhitungkan sejajar dengan negara-negara maju. Berkati negeri kami, lindungi, jagai juga setiap Tuhan provinsi yang ada pemerintahan dari pusat hingga daerah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, ke desa, RW, RT di seluruh Indonesia, dan juga seluruh kelembagaan yang ada dari pusat hingga daerah. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur, menyerahkan wilayah kami juga Malang Raya diberkati baik kabupaten, kota dan juga kota Batu, supaya kami gereja umat-Mu juga boleh bersatu padu untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bawa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu Tuhan sudah berdoa dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap percaya dan tetap bahagia, dan sialah setiap kita saling menjaga satu dengan yang lain, hidup rukun saling mengasihi sebagai anak bangsa.
bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.